Yang kami hormati, wabil khusus yang terhormat Abah Nuril Arifin, yang terhormat Bapak Irjen Polisi Ibnu Suhendra, Deputi Penindakan BNPT, yang terhormat yang mewakili KSAL Bapak Brigjen TNI Marinir Sandi Muhyiddin Latif, yang kami hormati Bapak Kombes Polisi Karsiman, yang terhormat AKBP Panji Santoso, Kapolres Aceh Barat, yang jauh-jauh terbang dari Aceh balik ke kandang. Beliau adalah salah satu santri dari Abah Nuril yang paling tawadhu. Ya, tawadhu. Iya. Tawadhu itu artinya tahu-tahu duduk. Yang terhormat Bapak AKBP Ahmad Fanani, Wakapolres Jakarta Timur. Saya termasuk warga beliau karena saya tinggal di Matraman, tapi saya belum pernah ditangkap sama beliau. Izin aku. Yang mewakili Kapolri, kemudian yang terhormat yang mewakili Kabak Intelkam, yang terhormat perwakilan Kadensus 88 AKBP Wisnu, yang terhormat dan kami takzimi Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Miftahul Huda, yang kami hormati dan kami takzimi Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Mukorobin SPDI. SPDI ini singkatannya sudah pantas dua istri. Pondok mikirin pondok terus gak tau mikirin nambah bojo. Maaf Kiai Robin, besok hari Kamis aku aja diketak. Yang kami hormati dan kami takzimi Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Wahid Marianto atau Bapak Kiai Acun, katanya OTW. Saya telepon beliau barusan katanya OTW. Saya tanya OTW itu artinya apa? Kiai Acun ojo takon wae. Yang kami hormati dan kami takzimi Al-Mukarram Gus Ulil dari Semarang. Bapak Ibu para jamaah semuanya, mari kita kembali buka acara resmi ini dengan membaca suratul Fatihah. Semoga dengan fadilahnya suratul Fatihah acara kita berjalan dengan lancar, manfaat dunia akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya kan. Baik, kami bacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran,
yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Yalal Waton, yang keempat sambutan-sambutan, kemudian yang kelima acara inti, dan nanti dilanjutkan dengan kembali penampilan dari musik-musik yang dipimpin oleh Bang Mike dengan Hadroh Priuk, Mbah Priuk, Silaturasa. Dan kita akhiri dengan doa penutup. Baiklah Bapak Ibu, selanjutnya mari kita simak pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Muhammad Faruqi. Kepada beliau kami persilakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ata amrullahi fala tasta'jilun. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi. على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة
Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mukarram Ustaz Ahmad Faruqi yang telah menyampaikan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga beliau yang membaca dan kita semua yang menyimak sama-sama mendapatkan pahala dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Acara yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Marsya Yalalawaton. Kepada para hadirin dimohon berdiri. Dan untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Yalalawaton kami mohonkan Bang Mike untuk memimpin. Silakan kepada Bapak Eros Jarot dapat menempati tempat yang telah disiapkan. Monggo Mas Eros, monggo. Yuk. Siapa datang mengancammu, nanti masa tiba.
jangan halang kata nasibmu. Bangkitlah, hei bangsaku, Indonesia negeriku, engkau banjir martabatku. Siapa datang mengancammu, dan binasa di bawah durimu. Siapa datang mengancammu, dan binasa di bawah durimu. Terima kasih, mohon bisa duduk kembali. Alhamdulillah, kita telah menyanyikan dua lagu begitu heroik, semangat, luar biasa. Ya, dengan iringan Mbah Priuk. Baik, kami haturkan selamat datang sugeng rawuh dumateng Mas Eros Jarot, seorang budayawan, pemusik, sutradara film. Ya, meskipun saya belum disutradarai beliau, tapi saya muridnya dari adik beliau. Saya muridnya Mas Slamet Raharjo. Baik, kita lanjutkan acara ini dengan memasuki acara sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia Peringatan Maulid Kebangsaan pada Al-Mukarram Al-Ustadz Sobirin. Kami silakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang kami hormati dan yang kami muliakan guru kita, orang tua kita, Abah Nuril. Yang kami hormati para tamu undangan. Pertama yang mewakili Bapak Kasal Brigjen TNI Marinir Sandi Mujahidin Latif, Bapak Kombes Karsiman dari Polantas nih, Bapak Kapolres Aceh Barat AKBP Panji Santoso, terima kasih atas kehadirannya. Bapak Wakapolres Jakarta Timur AKBP Ahmad Fanani, terima kasih. Dan Kolonel Laut Nurdin. Yang kami hormati Kolonel Laut Nurdin dan beberapa lagi yang mewakili mungkin utusan dari Kapolri dan Kabak Intelkam. Secara tadi kita sebagai panitia menerima surat permohonan maaf atas tidak kehadiran beliau-beliau karena posisi ada di Bali. Lalu yang mewakili Bapak Kadinsus 88, Bapak AKBP Wisnu. Selanjutnya yang kami hormati Bapak Eros Jarot, terima kasih Pak atas kehadirannya. Yang kami hormati dan yang kami muliakan guru kita, orang tua kita, Romo Ki Haji Wahid Marianto, Mata'anallahu fi hayatih. Yang kami hormati guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Mukarrabin SPDI. Yang kami hormati, yang kami muliakan guru kita Al-Ustadz Miftahul Huda dan juga Gus Ulil. Yang kami hormati semua dan para jamaah dan tamu undangan, para ustadz, dan juga wabil khusus kepada Bang Mek Marginal dan timnya, tim Hadroh Silaturasa dari Mbah Priuk almarhum Gusti.
dan juga Gus Iweng yang nanti ikut mengisi acara, para tamu undangan dan para hadirin yang tidak bisa saya sebutkan masing-masing, tapi tidak mengurangi rasa hormat kami kepada seluruh jamaah yang hadir. Pertama-tama saya tidak akan berbicara banyak, pada intinya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran para tamu undangan dan para hadirin. Di tengah-tengah kesibukannya telah meluangkan waktunya untuk menghadiri acara Maulid Nabi Soko Tunggal Abdurrahman Wahid, Jakarta. Lalu selanjutnya seluruh para panitia dan para orang yang ikut berkontribusi di dalam kegiatan ini, di dalam kelancaran kegiatan Maulid Nabi ini, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami tidak bisa membalas. Insya Allah, Allah akan melipat gandakan seluruh amal ibadah bapak-bapak ibu sekalian. Selanjutnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan yang pastinya banyak terjadi di sana sini, terutama ini adalah tempat perdana di lantai 2 untuk aula dan Masjid Soko Tunggal. Ini adalah acara perdana digunakan. Jadi pastinya terjadi banyak kekurangan. Kami mohon maaf sebesar-besarnya, dan juga apabila ada kesalahan tutur kata, sambutan, dan juga hidangan yang kami hidangkan tidak berkenan di hati para bapak-bapak tamu undangan dan hadirin sekalian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya rasa cukup sekian, saya tidak berbicara panjang lebar. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Sopirin, sama dengan Yai Robin, beliau juga SPDI, sudah pantas dua istri tapi urung wani. Sambutan yang kedua akan disampaikan sambutan atas nama santri Soko Tunggal yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak AKBP Ahmad Panani SIK. Kepada beliau kami persilahkan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati, yang saya muliakan, orang tua kami, guru kami, penasihat kami, Abah Nuril, yang saya hormati, yang mewakili Bapak Kapolri, yang mewakili Bapak Kasal, Brigjen TNI, Bapak Sandi Latif,
yang kami hormati senior kami Bapak Kombes Pol Kasiman, yang kami hormati Romo Yai Wahid Marianto, mohon izin Abah nyuwun ngapunten niku kurang ajar ini Abah. Yang kami hormati, yang kami muliakan Bapak Eros Jarot, nyuwun ngapunten Bapak. Yang kami muliakan Ibu Dr. Koni hadir. Oh masih di Soviet, siap. Yang kami hormati Dr. Absar Abdullah, yang kami hormati Gus Iwan. Kalau baca ini dalam tema Maulid Nabi Muhammad SAW dan para hadirin semuanya yang hadir di sini, kita patut bersyukur dan kita patut berbahagia karena pada malam hari ini kita bisa berkumpul dan kita bisa memperingati haulnya Maulid Nabi Muhammad SAW. Banyak sekali kegiatan-kegiatan Maulid yang dilakukan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, tanah air tercinta ini, yang mana di Arab sendiri Rasulullah dilahirkan sudah mulai dilarang. Tetapi kegiatan Halloween diperbolehkan. Kebalik apa kebalik? Kebalik apa kebalik? Dan perlu kita ketahui bahwa Indonesia adalah sebuah negara yang terlahir dari surga, di mana di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa surganya nanti ada air, ada sungai yang mengalir, ada pegunungan, ada perempuan-perempuan. Kalau yang teroris-teroris itu nanti dijemput sama bidadari-bidadari. Ngapain jauh-jauh? Di Bogor itu banyak. Ya, di Bogor itu banyak. Kalau mau ingin tahu itu. Ya, nggak perlu lagi nanti masuk surga dijemput nanti berapa? 72 bidadari. Ngapain? Di Bogor itu banyak. Nggak usah jauh-jauh lah, di sini tuh banyak ibu-ibu. Mohon maaf ibu-ibu ya. Ya tadi Gus Memet tadi istrinya berapa? 3 kurang 4. Terus perlu saya sampaikan juga bahwa ini agak grogi nih Gus, mohon maaf Gus. Karena pertama kali ngasih sambutan nih Gus Memet ini kurang ajar ini Gus. Ya. Ngerjain saya nih Gus. Bangsa kita ini saat ini sedang dikoyak-koyak, tetapi kita tidak pernah sadar oleh perbuatan-perbuatan mereka yang laknat itu. Banyak di antara kita yang masih mau jadi kambing congeknya. Katanya kemarin yang terakhir 411 bahwa saya adalah apa? Majikan. Bagaimana kita punya negeri sendiri dibilang dia punya majikan? Enak aja. Emangnya kita budaknya mereka apa? Ingat, mereka tinggal di sini, nyari makan di sini, ya. Mohon maaf ini saya pesan ini karena saya tidak rela tanah air saya diinjak-injak. Mohon maaf Gus nih. Ya.
Kalau rekan-rekan tidak setuju sama saya, monggo. Tapi yang jelas jangan sampai tanah air tercinta ini diinjak-injak, dikoyak-koyak, dihancurkan oleh mereka-mereka yang tidak bertanggung jawab, yang mengatasnamakan agama. Ya. Kalau rekan-rekan nggak setuju, monggo. Ya. Merdeka. Di Indonesia ada 6 agama. Allah menciptakan, di dalam Al-Quran dijelaskan, Allah menciptakan manusia itu bukan satu agama. Tidak ada satu suku, tidak satu bangsa, tapi berbangsa, bersuku, dan beras. Ingat itu. Dan kalau Indonesia dijadikan satu agama Islam saja, yang Nasrani, Hindu, Buddha kemana? Nggak mikir sidaknya itu, nggak sampai. Itu panggil sini, suruh belajar sama Abah Nuril di sini, dudukkan di sini. Ya. Saya kesel, capek saya ngurusin. Ya, saya Wakapolres Metro Jakarta Timur, beliau di Korlantas, capek ngurusin orang demo. Ya, sama-sama kita bayar pajaknya, betul apa tidak? Tapi mereka dengan seenaknya sendiri menutup jalan, semaunya sendiri, mereka menghina. Kayak kita memang nggak ada artinya kita ini. Nah, kalau yang setuju monggo, silakan. Ya, tapi demi Allah, demi Rasulullah, ya, saya tidak rela tanah air Indonesia itu dikoyak-koyak oleh mereka. Ya, perlu diingat, ya, perlu diingat ini, digaris bawahi. Ya, bangsa Arab itu sampai detik ini tidak bisa menjaga bangsanya sendiri karena satu agama. Ya. Satu agama, satu suku dominan. Di Indonesia tidak. Jangan kita mau dijajah di negeri kita sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita melalui hadis-hadisnya bagaimana kita menjadi orang yang sopan santun, anda pasor, bekewo, adigang, adigong, adiguna, dan itu ada di Indonesia, bukan ada di sana, betul apa tidak? Dan ini sudah dilupakan sama anak cucu kita. Akeh sing orang ngerti, apa itu adigang, adigong, adiguna, bekewo, anda pasor, betul apa tidak? Karena kita tidak mau belajar lagi sama orang-orang yang lebih paham, maunya get-get, maunya enak, maunya hidupnya serba ada. Padahal itu semuanya kamuflase saja. Saya ngomong keras ini saya tidak terima, betul-betul saya tidak terima. Karena apa? Bangsa kita dijajah, kita dijadikan budak seperti dulu. Kalau mau monggo, kalau saya nggak mau. Kalau perlu saya injak-injak kepalanya mereka. Ya. Saya tidak takut. Kenapa? Takut saya sama. Makanya tangan saya sering satu. Minallah, tauhid. Saya diajarkan sama Abah Nuril. Minallah. Ya. Semuanya agama sama, bukan Islam saja. Itu sebutan saja. Bagaimana manunggaling kawula Gusti, bagaimana sejatinya insun iku sapa iku nang Indonesia ku sono. Sudah diajarkan oleh orang-orang tua kita dulu, cuma kita sudah melupakan sejarah. Itu karena kita tidak mau belajar, makanya kita dengan cepat belajar lewat Google. Lewat gogon, ada nggak gogon? Gogonnya mati. Al-Fatihah buat beliau.
ini. Bangsa kita itu budayanya sangat tinggi. Nah, kalau nggak percaya, Islam mengajarkan tentang sedekah. Ada nggak orang Jawa mengatakan sedekah? Ada. Agama yang lain ada nggak mengajarkan tentang persepuluhan? Ada semuanya. Nah, kok kita digoblok-goblokin sama mereka? Ya? Jangan mau. Ya. Saya tidak tega, saya tidak terima bangsa kita diinjak-injak oleh bangsa lain, apalagi yang mengatasnamakan agama. Ya, pendiri kita, ya, dari mulai Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab Asdullah, Mbah Abdurrahman Wahid, Soko Tunggal, ya, Hubul Waton Minal Iman, beliau menciptakan bagaimana kecintaan terhadap tanah air. Di dunia ini tidak ada yang nama negaranya disebut tanah air kecuali Indonesia. Coba disebut. Kalau ada nggak? Kalau di negara lain, negara, di sini tanah dan air Indonesia. Satu hal lagi saya menyampaikan, mohon maaf, bukan saya sok pinter, enggak. Di antara kita semuanya ini, yang kecuali beliau-beliau yang pernah nggak kita berterima kasih sama alam semesta ini? Wal hablu minallah hablu minas nas dan minan alam. Pernah nggak kita berterima kasih, hei udara, aku hari ini bisa bernapas. Hei makanan, saya berterima kasih hari ini saya bisa makan. Hei air, saya berterima kasih hari ini saya bisa minum. Pernah nggak kita ini? Mari kita ngaji Rasul kembali kepada Abah Nuril. Jangan ngaji ke tempat yang lain yang mengatasnamakan apa itu, udeng-udeng yang aneh. Jangan. Yang benar-benar aja kita ini. Mohon maaf. Mohon maaf. Saya sukanya belangkon ini, Gus. Mohon maaf. Ya, saya orang Indonesia asli. Ya, diajarkan tata cara bagaimana menghargai budaya. Budaya kita sangat tinggi. Nah, mohon izin, Gus, ini saja yang bisa sampaikan, nanti saya ditegur sama yang lain. Wallahu muwaffiq ila thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak KPP Ahmad Fanani, SIK, Sarjana Ilmu Kepolisian, bukan kesurupan. Sarjana Ilmu Kepolisian, bukan kesurupan, jangan salah. SIK. Biasanya polisi itu nanti tertambah kuliah nyari bagian hukum, pensiun jadi pengacara. Itu biasanya begitu polisi. Baik Bapak Ibu, beliau tadi telah menyampaikan sambutannya atas nama santri yang panjang lebar, mantap pokoknya dah. Ya, intinya beliau menukil dari sebuah ayat Al-Quran yang terjemahannya kira-kira begini, bahwasanya Allah menciptakan manusia terdiri dari perempuan dan laki-laki dan diciptakannya bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling kenal mengenal. Ayatnya saya tahu tapi mau baca takut keseleo. Daripada saya keseleo mending gak saya baca, kelasnya kan begitu. Baca buyur. Baik, kita langsung masuki acara inti pada malam hari ini, Maulid Kebangsaan yang akan dipimpin langsung, dimoderatori oleh guru kita, orang tua kita, Abah Nuril Arifin MBA. Kepada beliau kami persilakan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu yang hadir, senior saya Mas Eros Jarot yang menjadi guru politik saya, beliau sahabatnya Gus Dur dan pemikir PDI yang kampiun. Hadir di sini yang mewakili Kasal, Mas Brigjen Sandi Latif, juga Mas Kombes Karsiman, ada Mas AKBP Wisnu dari, karena ini semua pejabat kepolisian dan TNI di Bali. Ya, khusus untuk kepolisian itu yang setingkat kombes semuanya di Bali, kecuali yang ikut umroh. Nah, kebetulan ini Mas Karsiman ini ikut umroh, dan umrohnya kita beri judul Umroh Suluk Kebangsaan. Artinya apa? Melarungkan jiwa raga, meninggalkan tanah air, anak istri, jabatan pangkat, mengenolkan diri, kemudian menyapa dan mencoba berdialog dengan Allah untuk bangsanya. Maka disebut suluk kebangsaan. Jamaah umroh yang berjumlah 45 orang itu menjadi salih, melakukan perjalanan ritual tasawuf menuju kepada Allah. Dari awal dasarnya, kalau ilmunya Mas Fanani, dari Baitul Muharram yang ada di dalam hati menuju ke Baitul Muharram yang ada di Mekah, sehingga membentuk dua titik. Ketika dua titik ini bertemu, maka akan ketemu dengan titik ketiga yang ada di Sidratul Muntaha atau di Aros atau Baitul Maqdis. Maka muncul segitiga sama sisi. Ini tujuannya. Dan ide ini sebenarnya bukan ide saya. Ide ini adalah ide sahabat saya yang revolusioner sebenarnya. Dia lebih revolusioner dibanding saya, namanya Budi Jarot. Adiknya Mas Eros Jarot. Jadi ketika ketemuan saya, Mbak Susi, Mas Eros Jarot, Mas Budi Jarot bersama Pintu, kemudian Mas Iman ngerembuk soal kebangsaan ini di awal Pilpres 2024. Kita harus sampaikan maulid kebangsaan. Maulid kebangsaan ini bermula dari maulid Nabi. Sejarah berdirinya negeri yang bernama Madinatul Munawwarah, sampai kemudian Rasulullah memberikan contoh, mengumpulkan 360 agama yang Tuhannya disandarkan di Ka'bah dalam bentuk berhala-berhala. Disatukan oleh Rasulullah, baik yang Yahudi, baik yang Nasrani, Sabi'in, agama-agama terdahulu, Zoroaster, sampai agama Kristen dan Islam. Di situ diberlakukan sama. Siapapun yang memeluk agama Kristen, kalau dia mendapatkan serangan dari pihak lawan, maka semuanya harus turun membela. Ini yang disebut dengan Piagam Madinah. Nah, banyak orang yang memperingati Maulid Nabi hanya kelahirannya saja, tetapi inti dasar ketika dia berserikat, berbangsa-bangsa. Ayatnya begini loh Gus Mehmet. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arrafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Itu ayatnya. Sekali lagi direkam, cukup direkam. Nah, konsep berbangsa-bangsa dan bersuku-suku ini untuk bisa lita'arrafu,
saling mengenal, saling menebar kasih sayang, karena sesungguhnya agama itu hukum tertingginya adalah cinta, adalah kasih sayang. Maka tidak ada di dalam satu ayat Al-Quran pun yang tidak dibaca diawali dengan Ar-Rahman Ar-Rahim, dengan kasih dan sayang. Nah, dari konsep itu kemudian difotokopi oleh Wali Songo. Wali Songo kemudian melalui Mbah As'ad ditemoni Mbah Sunan Ampel, gawanen risalah Islam dari tanah Arab ke tanah Nusantara, karena di Arab sudah rusak. Maka konsep Piagam Madinah ini dibawa oleh para Wali Songo, dan kebetulan pengurus-pengurus NU itu adalah cucu-cucunya Wali Songo atau 40 wali yang kemudian bernama Wali 9. Itu bukan 9 wali, tapi itu namanya dakwah saja Wali Songo. Tetapi sesungguhnya 41. Jadi di Indonesia ini senantiasa lahir wali berjumlah 41. Kemudian oleh cucu-cucunya dibikinlah namanya Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama pada tahun 36 melakukan muktamar pertama, kemudian membentuk dan menforecasting, jadi meramalkan, cuman Kiai NU tidak berani mendahului. Maka kemudian sebagai bentuk wujudnya, cita-cita bentuk negaranya nanti kayak apa, dibikinlah ormas yang bersingkatan PBNU. Tidak ada organisasi di Indonesia ini dengan PB, itu tidak ada. Karena ini adalah ketawaduan para ulama mendahului wong belum kejadian proklamasi tahun 45, ini tahun 36. Itu adalah yang membentuk pertama diciptakan oleh ulama NU, P-nya Pancasila, B-nya Bhinneka Tunggal Ika, N-nya NKRI, U-nya Undang-Undang Dasar 45. Nah, selama ini kan tidak ada yang jelentrah kayak begini, nggak ada yang ngerti. Maka Bung Karno kemudian dengan sikap tawaduknya, karena bersahabat dengan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, dia dengan tawaduknya soal kefikihan, soal fikih, soal agama, beliau berguru, meskipun sebenarnya satu seperguruan. Jadi yang namanya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Kiai Ahmad Dahlan, Bung Karno, kemudian Amir Syarifuddin, kemudian Kartosuwiryo, itu satu guru, dan Kiai Abdullah. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mendirikan NU, Kiai Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah, Kiai Abdullah mendirikan Ahmadiyah, Bung Karno mendirikan PNI, Kartosuwiryo mendirikan DITII, Amir Syarifuddin dan temannya mendirikan PKI. Jadi harus diingat bahwa PKI lahir dari rahim organisasi Islam. Dan Arab-Arab yang pada kesini dan ngomongnya kasar-kasar itu, sesungguhnya mereka berfaham komunis. Indonesia sudah selesai di bidang kebangsaan pada tahun 36, selesai sudah. Maka menugaskan orang hebat-hebat pada waktu itu, termasuk Bung Karno, merumuskan Pancasila. Salah satu dari iurannya warga NU, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, menugaskan putranya Kiai Wahid Hasyim menjadi Komite 9 dan Komite 8 BPU PKI. Maka Bung Karno mengatakan, saya tidak penemunya Pancasila, tapi saya yang merumuskan. Di antaranya mengambil dari kehidupan 800 tahun yang ada di tanah Jawa, sejak zaman Mataram, sejak zaman Majapahit, sejak zaman Majapahit, bahkan sejak zaman Singosari dan Kediri. Oh, ini biar pada tahu di Beladong. Nopo maulud kebangsaan. Ini kita metkan bahwa kita memperingati Maulid Nabi dengan konsepsi Piagam Madinah, difotokopi oleh Wali Songo,
diterapkan di Indonesia menjadi Indonesia. Maka keputusan saat itu adalah bukan mendirikan negara Islam, bukan Darul Islam, tapi Darussalam. Karena di dalamnya ada teman-teman kayak Mr. Maramis, itu Kristen dari Manado. Ada Cilik Riwut, itu Hindu Kaharingan dari Kalimantan. Ada yang Islam. Nah, karena pemerintah sekarang agak kurang cermat. Ini mumpung ada Habib Kribo, oh Habib, sini Habib, sampai kan terkenal itu viral, sini Habib. Biar sampai biar rodo ngerti juga biar sejarahnya. Tepuk tangan untuk Habib Jen. Ini Habib yang tidak pernah pakai serban ya ini, karena lebih percaya dengan krebunya. Kita dulu punya rocker yang hebat namanya Ahmad Albar, itu juga Habib. Saya review lagi. Maka Bung Karno kemudian meminta petunjuk kepada Hadratus Syekh Hasanuddin. Ini kebiasaan tokoh dulu, tokoh revolusioner dulu, itu senantiasa mendatangi kiai, mendatangi ulama. Nah sekarang justru ulamanya yang mendatangi pejabat. Maka Imam Ghazali padahal mengatakan kalau ada ulama mendatangi pejabat bukan karena watawasobil haq, watawasobil sob, sesungguhnya gempil imannya. Oh gitu. Makanya bukan berarti saya pengen didatengin ya memang harusnya begitu. Ya, karena kayak Bung Karno ketika menghadapi kelas kedua, datang tentara sekutu, diboncengi nikah dipimpin oleh Jenderal Malabi. Bung Karno tidak bisa menghadapi tentara dunia yang menang perang dunia kedua. Tentaranya belum siap, polisinya belum banyak. Maka Bung Karno mendatangi Hadratus Syekh Hasanuddin. Yai bisa ya santri-santri ini membela negara? Oh bisa, fardu ain. Maka dimunculkanlah kalimat yang terkenal sekali, hubul waton minal iman. Oh ini cinta tanah air sebagian daripada iman. Nah kalau kadur-kadur ngomong berarti yang sebagian lagi tidak mencintai juga beriman gitu. Nah itu gendengnya di situ. Dari ini kemudian NU tidak hanya meramalkan sebuah negara, tetapi juga ikut di dalamnya menjaga ketika musuh datang yang menghadapi kiai-kiai NU, kiai-kiai pesantren yang pada saat itu menggunakan pangkat kolonel-kolonel atau overster dengan kolonel dan polisi istimewa yang sebagai pelatih bandar utamanya. Jadi mohon maaf ini Pak Jenderal, jadi yang melatih TNI itu sebenarnya dulu polisi istimewa. Bahkan polisi inilah kemudian membentuk Brimob. Brimob ini melatih Bandeng Riders, Baret Hijau. Bandeng Riders yang melatih Kopassus. Ini sejarah ini juga nggak ada yang tahu bahwa baik Kopassus itu janjane Brimob atau polisi. Nah ini kita teruskan sedikit biar pada paham. Oh selamat datang Kolonel Nurdin. Ini yang kemarin bertugas dari Papua. Alhamdulillah. Nah, dari fotokopi Piagam Madinah dimunculkan NU sebagai poster untuk membuat Darussalam, bukan Darul Islam. Maka NU tanpa diminta, kayak saya ini ketua RT juga nggak pernah. Tapi ketika ada negara geger, Patriot Garuda Nusantara yang muncul bersama adiknya beliau namanya Mas Budi Jarot. Ila Ruki Wajah Sati, Mas Budi
Jarod, Al-Fatihah. Allahumma fillahu barhamhu warahmatuhu. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syarri ya Allah. Nah, kalau saya palang melintang, pasukan saya itu banyak. PBM dulu aja 350.000. Belum PGN ya. Ya Mas Budi Jarod itu pasukannya cawe wedok terus kemayu-mayu ngono tok wae karo ngomong berapa gitu. Ya disapu sama mereka. Coba berhadapan dengan kita sapu, makanya di Bali kita sikat HTI, Jawa Tengah kita obrak-abrik, kemana-mana kita obrak-abrik. Nah kalau saya Kapolri, kalau saya Panglima TNI melihat demo yang kemarin itu, saya akan instruksikan. Kalau saya Jokowi, saya tinggal ngomong, Kasat, Kasau, Kapolri, bisa nggak? Kalau nggak bisa, tak copot. Itu kalau saya loh itu. Tetapi Gusti Allah itu mau hadir, ini jadi presiden ini Gus Nuri rusak malah negara gitu loh. Sapu kabeh repot. Nah inilah. Tetapi kita harus mengenang bahwa dari perjumpaan kami dengan Mbak Susi, dengan teman-teman itu, pulang kami kena COVID. Saya telepon terakhir Mas Budi Jarod, pindah. Alhamdulillah Gus, ini saya tinggal terakhir ini. Setelah ini saya sehat, kita adakan maulid kebangsaan, kita gelorakan semangatnya. Saya nyusul kena 5 orang ini kena semuanya. Sing selamat Mbak Susi dan saya, karena Mbak Susi punya tato, COVID-nya tato. Nah saya banyak pasukan dan tur santrinya banyak, kiri-kiri kabeh. Abahe mati sing makan di sopo. Di sini itu gratisan kok hajinya. Nah, ini perlu ditularkan. Jadi kalau Anda memperingati Maulid Nabi sebagai juru selamatmu, dalam bahasa Inggrisnya Mesias, dalam bahasa Arabnya alaihi salam, dalam bahasanya populer avatar atau bodhisattva, ya kita harus flashback kepada negeri kita sendiri, bahwa sejarah lahirnya bangsa ini tidak ada yang namanya Habib, ini nggak ada. Hubub, Habab itu enggak. Ijazahnya apa Mas? Sampai ijazahnya apa? SMA. Bapaknya siapa namanya? Mbahnya? Buyutnya? Lah iya. Jasa SMA ganteng gagah kayak Werkudara, buyute rapal. Ini sudah 1.600 tahun ngaku masih keturunan Nabi Gang Piro. Maka kalau saya Menteri Agama Mas Jenderal Sandi, saya akan adakan laboratorium. Minta kepada Turki, ada rambutnya Rasulullah, di situ ada DNA-nya. Periksa itu. Mas Eros Jarod ini Al-Idrus Habib tidak pernah ngaku Habib. Ini sing mau cuman modal minyak nyong-nyong sama sorban sakban Vespa gitu untuk ngaku hobak Habib hubub. Kenapa dipilih Rasul itu? Karena Rasulullah memiliki akhlakul innamal bu'istu liyutammima makarimal akhlak. Akhlaknya baik. Dihina malah disuapin perempuan Yahudi itu, katanya kita maki-maki Rasulullah, disuapin tiap hari. Lah, bahwa jihad yang digembar-gemborkan, afdhalu jihad kalimatul hakim inda sultanil jair. Afdolnya jihad yang paling jihad adalah mengingatkan pemimpin yang tersesat.
Itu pun caranya Allah memerintahkan kepada Musa sebagai contoh, kandhanono Fir'aun ning sing sopan santun yo para nono ojo bengok-bengok ndak krungu tanggane isin dibuka wirangnya gitu, bukan malah nyewa truk terus bengok-bengok ngomong nuduh-nuduh Jokowi katanya nggak ada ijazah. Lho nek duwe ijazah yo sing dadi presiden reject to. Ternyata yo ora dadi apa-apa, mlebu alumnus S2-ne penjara 5 tahun. S3-ne penjara 3 tahun, S4, S-teller terakhir S-blok. Saya pernah ini supaya ini nanti biar para tokoh ini menambahi. Jadi ini harus kita masyarakatkan. Kita mengandalkan polisi tidak mampu, kita mengandalkan TNI nggak bakal mampu. Karena apa? Mereka bergerak di antara domain polisi dan domain TNI. Kalau kemudian polisinya turun bedil, HAM. TNI-nya turun bedil, HAM. Maka yang harus bisa menghadapi adalah idenya Bung Karno dulu, angkatan kelima. Siapa itu? Patriot, orang-orang yang cinta kepada tanah air. Kita bantu saudara-saudara kita untuk itu baru bisa teratasi. Ini Arab-Arab kayak cangkem gitu, paplok gitu aja. Lalu mau Kapolresnya Mas Fanandi gitu loh. Jadi lo kok dikaplok gitu, sih ngomong kan sampean dari awak ora lelo. Jangan ngomong tok, ya harus dibela tenanan, bener enggak? Jangan dikaplok aja, Gus. Kalau dikaplok aja itu terlalu ringan, Gus. Diapakan? Langsung tidur, Gus. Dan saya ada pistol gombyong. Ada keris, Gus, ada keris. Jadi ini nanti tolong Anda yang menjadi pemuka-pemuka masyarakat, pemuda-pemuda, ormas-ormas, jangan cuma genit ketika ada pilpres, ada pilgub, cangkem mantep neng ngene Android. Hadapi. Contohnya siapa? Mas Budi Jarot. Semaku wis kangelan karena di ring 5 tapi tetap gerakan jaga Indonesia. Saya salut. Ini mirip dengan Jenderal Sudirman, cuman dia bintangnya 1 Pak, muda-muda. Itu aja bukan jenderal bintang tentara atau bintang polisi. Jadi saya dalam khutbah iftitah atau mewakili pesantren ini, kenapa saya mengadakan Maulid Kebangsaan? Supaya kita mengenang lahirnya negeri ini. Kan sudah ada 17 Agustus, alah kimung seremonial, malah kemudian ada 17-an sing muncul malah wong kok ngene kok dibanding-bandingke saing yo mesti kalah. Tangan. Sak sembarang joget kabeh. Piye gitu. Ya wis, tapi ya mung isone ngono ora apa-apa wis salahe Mas Eros Jarot. Kenapa nggak bikin partai yang kemudian bisa berkuasa gitu loh, padahal dia ideologinya hebat banget, cerdas banget. Jadi ya memang karepe Gusti Allah sing dadi presiden iki Mas Jokowi. Dan delalae memang sama dengan ramalan Sunan Kalijaga, Semar bangun kayangan, Jimat Kalimoso dadi gawa mlayu Mustaka Weni. Ora ana sing iso ngalahke Mustaka Weni, sing iso nangkep Petro. Maka presidenmu saiki iki kaya wel gedhuwel blek, tong-tong sot, Petro kantong bolong. Lah kurang nyek lho iki. Iki lakon-lakon wayang zaman Sunan Kalijaga. Nah, sekarang di sini ada pemuka-pemuka yang hebat. Kita bisa tanya jawab sepuasnya sampai jam 3 pagi boleh. Ya no, kok aman no, Pak Kapolres ning kene kok. Betul. Nek wong ribut ya ben ditataki to. Jadi ini yang bisa saya sampaikan supaya Anda nanti pulang ngerti kenapa kok Maulid Kebangsaan.
Dulu saya ngomong pertama kali ngaji kebangsaan, Gus Nuril iki apa? Saiki anggere ngaji kebangsaan. Sekarang saya bikin torekoh kebangsaan, ora ono sing iso madani. Nah, sekarang ada maulid kebangsaan, maka semua tekliwer hidup kita harus kita kaitkan dengan bangsa dan negara sebagai anak-anak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Saya perang yo mati, ora perang yo mati, berani ya mati, enggak berani ya mati, karena umur saya sudah 76 tahun. Maka mudah-mudahan dengan hadirnya para tokoh ini akan membuka wawasan Anda, dan Anda jangan terjebak kepada Android saja. Coba banyak pemikiran-pemikiran brilian-brilian yang saya undang ini. Alhamdulillah Pak Kapolri masih di Bali, kemarin di Bali memberikan penghargaan kepada saya sebagai the leader of democratic pluralism dan peace. Penyerahan Kapolri itu disaksikan kepala kepolisian 40 negara, termasuk FBI, AFP, dan banyak kepolisian dari Malaysia, dari Singapura, dan sebagainya. Dari Arab Saudi juga datang. Lah sing dateng ning nggone Bali ki ya wong Arab Saudi ki ora cangkeman koyo sing ning nggone mantune Rijek kuwi ora. Di santun. Mohon maaf ini sampean kan juga sealiran loh sampean. Tapi kita harus ngomong apa, harus mulai apa adanya menyampaikan. Nggih. Bahwa kita ini bangsa orang besar. Kita ini ulama-ulama kita ini yo keturunan nabi, yo keturunan para wali, yo keturunan raja. Bukan hanya pedagang minyak nyong-nyong nggak laku begitu, enggak. Bukan. Maka dulu kok ngomong bahwa yang mengislamkan orang Jawa Habib-Habib, salah. Karena pada saat itu kerajaan Majapahit ada kasta Brahma, Ksatria, kemudian sampai Sudra dan hina papa. Maka kalau tidak berkasta kesatria atau Brahma atau raja, nggak boleh menyebarkan agama. Ya pedagang itu Sudra, itu loh. Jadi nggak mungkin menyebarkan agama. Maka Sunan Ampel menikahkan adiknya namanya Dara Petak dan Dara Jingga. Dara Jingga namanya Tan Alok yang melahirkan Raden Patah. Dara Petak Tan Aling yang melahirkan Syekh Abdul Qadir Minsin atau Pangeran Husain. Syekh Maulana Iskak melahirkan Sunan Giri atau Syekh Anul Yakin. Nah, urut ke-11 saya. Maka di dalam urutan Wali Songo itu panglima perangnya mesti Sunan Giri. Maka anak-anak Sunan Giri biasanya jadi panglima perang. Dan itu sudah disepakati. Maka ketika saya bentuk pasukan berani amati, orang Jawa Timur tanya, siapa itu? Oh Gus Nuril, oh ya cuma bagiannya. Lah cilokone duwe sahabat Gus Dur. Nah, Gus Dur itu nek bagi duit koncone dhewe. Nek ngejak kerja koncone dhewe. Nek perang aku sing dijoke. Begitu perang terus makanya Mas Ros Jarot bingung ini masjid cepat menjadinya Gusti Allah wis munduh wis wayahe munduh. Ken biyen wis berjuang terus sampai Jenderal Hasanuddin. Lho ini sampean ini pondoknya kaya omahe Gatot Kaca edan plek-plekan. Ya wis ben memang saya enggak boleh begitu. Tapi alhamdulillah adalah ya dalannya banyak. Tetapi ini sebagai contoh. Di daerah Anda bikinlah oase. Siapkan beras untuk saudaramu yang tidak mampu. Apapun ras, suku, bangsa, dan agama. Ketika Covid, saya punya duit 11 juta. Singkat aja, cepat aja. Yang 5 juta saya berikan beras untuk Jakarta, yang 5 juta untuk Semarang. Untuk jaga ini ada orang datang, sekurang-kurangnya dapat beras. Nah, yang suke-suke itu coba di rumahnya disiapkan beras saja. Karena pengalaman saya dulu, sing penting ono segone, ditutuli uyah karo kerupuk wis jadi. Mangan kerupuk karo kecap pintere koyo ngene apa meneh mangan bergizi gitu loh. Alhamdulillah, saya mohon kesediaannya Jenderal
Sandi Latif dan Mas Eros Jarot, Habib Sen, Mas Wisnu atau Mas AKBP, Mas Kombes Karsiman, Gus Miftah, atau monggo silahkan kita berdialog seperti zaman Gus Dur masih hidup. Jadi kelas gendean mau bantah boleh, mau ini boleh, tetapi karena biar enak, biar diatur sama juru bicara yang memiliki istri 3, namanya Gus Memet. Saya persilahkan Gus Memet. Karena apa? Dia kalau ngurus istri 3 itu ucul kabeh gitu loh. Nah, kalau ngurus diskusi dia jagoannya. Siapa yang persilahkan? Hadratul Syekh Romo Kiai Haji Gus Memet. Baik, terima kasih. Sebetulnya ini kalau di randomnya moderatornya apa ini? Terus, ya, baik. Ini kita sepakati dulu pembicara awal pertama 10 menit atau 15 menit, Pak? Mendingan 7 menit, setelah itu bisa tanya jawab. Aha, ya, maksimal 10 menit. Yang pertama, Sakaremu kowe moderator. ya, baik. Yang pertama, karena sama-sama ini bukan ini ya, bukan kong kali kong, tapi sama-sama karena sama-sama seniman. Saya persilakan terlebih dahulu Mas Eros Jarot untuk memberikan tausiahnya. Tausiah atau apa sak? Pokoknya temanya bebas, Mas. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya Gus Nuril, Gus, sampean tadi bicara udah cukup, lebih dari cukup. Enggak, sampai ke Singapura langsung prene itu harus dihargai ya toh. Tepuk tangan untuk Mas Eros. Dibela-belain dari Singapura. Ya, sebetulnya tadi sudah sangat lengkap ya. Tapi mungkin dari sisi lain, karena saya sama Gus Dur dari tahun 73 mikirin seperti harus gimana. Jadi memang kalau sekarang ini saya dengar tadi kan suara-suara yang prihatin ya dalam keadaan sekarang. Memang kita tadi Gus Nuril sudah menjelaskan dengan baik lah ya. Saya cuman ada hal yang perlu saya sampaikan di sini, ya Gus ya. Kita ini selalu dari mulai desainnya saja sudah dipecah belah. Ya. Kalau ada istilah ya, ini kelompok nasionalis, sini agamis, kan begitu pembacaannya ya. Di akademi juga begitu, dipecah seperti itu. Kalau boleh saya sampaikan di sini, kalau saya mewakili kaum nasionalis sekarang gitu kan, kira-kira sekarang gitu settingnya ya. Padahal kalau kaum nasionalis Indonesia versi Bung Karno ya, tidak ada pemisahan itu, tidak ada dikotomi itu. Seorang nasionalis Indonesia ya, pasti agamis, pasti berketuhanan. Jadi kalau dipisahkan gimana? Contohnya apa, bapak-bapak di NU itu gak nasionalis? Sangat nasionalis, lihat aja. Coba dibandingin kader-kader PDIP ya. Tadi Gus Nuril tadi seperti itu. Kan lebih nasionalis, lebih membumi gitu ya. Dan itu Gus, makanya sekarang ini kita perlu sadar lah gitu ya. Pemisahan itu sudah harus diakhiri.
Jadi nggak ada itu. Jadi saya tidak pernah mempertajam ya penderakatan yang sifatnya segregatif atau pemisahan itu. Tadi sudah diterangkan dengan baiklah. Mungkin itu cikal bakalnya, Gus. Saya pun yang menentang waktu itu 20% hanya 2 calon. Karena sudah bisa diprediksi bahwa ini ada desain yang mungkin ya ada orang-orang tertentu di pemerintahan kita yang menginginkan hal itu, termasuk mungkin Mas Jokowi mungkin hilaf ya, mungkin belum banyak bertemu dengan Gus Nur. Saya tentang itu ya. Kenapa? Karena kalau hanya 2 calon itu pasti nantinya nasionalis, agamis, dan Islam. Dan itu sejak Pak Beni sudah ditekankan hal seperti itu. Jadi bukannya harus yang menang siapa, tapi mau bawa kemana nih Indonesia itu jauh lebih penting. Seperti sekarang kan saya kalau ditanya nih, ya Mas Eros ini dukung Ganjar, Prabowo, atau Anies? Saya tanya gitu ya. Saya tanya balik, kalau saya suruh milih, apa sudah tahu sampai itu kalau Anies berkuasa pokok mana, programnya apa? Kalau Prabowo menang, mau dibawa kemana Indonesia? Kalau Ganjar menang, mau dibawa kemana? Sampai hari ini ada yang tahu nggak? Kenapa saya harus dipaksa suruh milih? Pertanyaan saya sederhana, apakah yakin kalau Prabowo menang, ya oligarki tidak menguasai mereka? Apakah yakin kalau Anies menang, dia bisa menghancurkan oligarki atau malah jadi budaknya oligarki? Juga Ganjar. Jadi saya senang nih tadi dengan ceramahnya Gus Dur ya, membangun kesadaran itu justru wilayah sampean terus. Kalau saya lihat sekarang ini kan, maaf kalau saya ngomong buka ya, Menteri Kebudayaannya juga kurang paham. Juga beberapa yang pejabat yang seharusnya memahami ini mungkin belum berkesempatan berpikir lebih jauh. Jadi kalau saya dengar tadi kemarahan Pak KBP tadi ya, kalau tadi sampai begitu, ya sedih aja gitu ya. Tapi saya justru mengajak, kalau kita mendasarkan begitu ya ayo dong bergerak gitu ya. Mereka itu sangat intensif, Gus. Saya mengadakan penelitian ya, bahwa kalau ada masjid baru mereka masuk. Dari mulai sampai adanya, akhirnya sampai berubah itu masjid itu. Yang tadinya orang NU di situ ya Wahabian itu yang menguasai. Karena mereka intensif gitu. Nah kalau kita cuma benci saja tapi diam, tidak melakukan gerakan yang sama, ya selamanya akan begini. Kalau kita hanya dukung itu 2004 pergantian aja, apa anda bosan? Kita udah 5 kali loh pergantian ya, selama sejak reformasi ya. Ya Gus ya. Dulu kita kayak apa? Turunnya kan pengennya Indonesia kayak gini lah. Sudah 5 kali pergantian. Pertanyaan saya, ada nggak perubahan yang mendasar? Perubahan pasti ada. Bahwasanya Pak Jokowi ada semuanya jelek lah. Pembangunan secara fisik material ada, bisa kita lihat, itu pun masih jadi audit nantinya, tapi ada lah. Tapi yang hancur-hancuran sekarang ini pembangunan immaterial, termasuk tadi kadar budi pekerti bangsa ini dan seterusnya, pemahaman berbangsa dan bernegara seperti apa, code of conduct, budi pekerti itu hancur-hancur. Tapi ya karena banyak buzzer gitu ya, coba sedikit aja kritik Pak Jokowi, habis itu. Jadi udah tidak sehat ini semua. Nah justru murid-muridnya Gus Dur ini jangan cuma pakai namanya saja, cita-citanya dia juga dipahami. Ya. Jadi memang kita bersama-sama waktu itu supaya bagaimana itu.
Kalau tadi pemahaman hubul minal iman tidak meluas ke masyarakat, mungkin yang salah kita juga, Gus. Jadi tidak usahlah kita bawa bedu, tapi bawa kecerdasan. Kita nggak usah bawa pistol seperti anjuran Pak KBP. Kita bawa kecerdasan dan keyakinan dan tidak goyahnya iman. Saya alhamdulillah di tengah kekuasaan saat itu sampai hari ini, insya Allah ya, 1 juta pun tidak pernah saya telepon negara. Tapi teman-teman saya, lihat saja sudah seperti apa. Nah itu yang sepertinya kita perlu renungkan bersama, Gus ya. Jadi saya suka nih tadi itu kalau dasar ini kan simbol ya. Sokok Tuhan melindungi semua. Jadi melindungi semua. Jadi ya kalau saya melihat apa itu mantunya Gus Dur mantunya Rizik ya saya sudah maafkan sebelum dia mau aja sudah saya maafkan. Kenapa? Itu orang yang harus dikasihani oleh kita karena tersesatnya begitu jauh. Jadi membuang tenaga energi kita kalau kita harus berhadapan dengan orang seperti itu. Tapi yang penting untuk kita mendesak, saya setuju tuh. Ya, termasuk Pak Jokowi, Anda ini bukan kepala pemerintahan itu, tapi juga kepala negara. Harus tegas. Tapi kalau yang mereka itu maaf ya, barisannya rapi loh, Gus. Pakai putih-putih, wah bendera juga merah putih gitu. Nah ini yang sebetulnya mungkin nanti Pak TNI yang bisa menjelaskan kenapa kok jadi penakut seperti itu lah. Saya kemarin bicara sama Andika juga. Jadi beginilah teman-teman, udahlah kita jangan lagi diadu domba lah. Mereka tersesat kok. Kalau kita ribut berhadapan itu ada yang senang karena ini desain, well design ya. Termasuk dua ini udah desain politiknya, tapi rakyat senang-senang aja. Tapi itu well design untuk memecah bangsa ini. Justru terakhir saya ingin, kenapa saya waktu sama Mega bilang Mbak nggak bisa sendirian, harus sama Gus Dur. Kenapa? Karena bangsa ini tanpa pendiskutan yang lain ya, teman dari Nasrani bukan itu maksud kami. Tapi realita menunjukkan bahwa NU anggotanya ya luar biasa dan mereka sangat tertib itunya ya. Dan taat komando gitu ya. Jadi cikal bakalnya itu sebetulnya kalau dalam konteks pesan tadi ya kaum nasionalis yang Marhaen dan Nahdien itu. Makanya saya bilang sama Gus Dur Super Mega, siapapun yang mau hancur Indonesia gampang, pisahkan aja dua orang itu. Nahdien sama kemarin pisahkan pasti hancur Indonesia. Makanya saya datang hari ini untuk menyatakan sekali lagi, maafkan saudara-saudara saya yang ngaku-ngakunya kaum Marhaenis, tapi kelakuannya persis seperti menantunya Habib Rizik. Maafkan. Ya, kita sambut yang meriah. Ya, untuk Mas Eros Jarot. Terima kasih atas undangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Eros. Nah, sebelum kami lanjutkan, kami mengaturkan selamat datang untuk Bapak dan Ramil Pulugadung, yang terhormat Bapak Kapten Infanteri Saidan, dan juga Sidi Syekh Fat Muhammad, Sekretaris NU. Baik, kita lanjutkan pembicara kedua. Kami mohonkan dengan hormat Bapak Brigjen TNI Marinir Sandi Muhyiddin Latif dari perwakilan KSAL. Terima kasih. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan salam sejahtera kita semua.
Yang terhormat Kiai Haji Gus Nuril, guru kita sesepuh, yang saya hormati pula para romo guru, para sesepuh, rekan-rekan Pak Eros Jarot. Di kesempatan yang baik ini saya sebetulnya sudah sampai bingung saya mau ngomong apa. Perasaan saya tadi kesini di dada suruh mewakili Bapak Kasar, sampai di sini suruh sama Gus Mehmet suruh menyampaikan sesuatu. Namun demikian, Bismillah, saya mohon izin kepada semuanya untuk sharing juga. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah wawasan. Mungkin saya sendiri juga lagi bingung tadi mau ngomong apa sebetulnya, karena semuanya sudah terangkum banyak oleh Gus Nuril tadi. Demikian juga dari Romo Eros Jarot tadi sudah disampaikan begitu lugas. Namun di kesempatan ini izinkan saya menyampaikan, mari kita meraih kepercayaan untuk tetap bisa menjaga keutuhan NKRI. Amin. Mohon izin kepada rekan-rekan semuanya atau kepada saudara-saudara semuanya, di zaman sekarang ini saya seringkali memperhatikan begitu luar biasa perkembangan zaman saat sekarang ini, wabil khusus perkembangan teknologi. Kalau dulu apa-apa itu semuanya harus pakai orang nyuruh menyampaikan pesan. Sekarang dalam hitungan detik kejadian di Rusia sana bisa sampai ke Jakarta tanpa harus ada hambatan apapun. Kalau dulu kita mau mengungkapkan sesuatu masih perlu pakai surat, sekarang cukup ketik pakai WhatsApp nyampe kemana-mana. Anak saya, kalau saya bawa, ayo nak kita pergi jalan-jalan yuk,